Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi hasil demonstrasi dari kelompok 1 hingga kelompok 10. Perkenalkan, saya Fadila Salsabila Ambot dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rihan. Perkenalkan, nama saya Putri Amelia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian besaran dan satuan beserta contohnya dan satuan beku. Menurut KBBI, yaitu nilai numerik yang menunjukkan jumlah sesuatu yang biasanya dinyatakan dalam kelipatan satuan standar. Menurut Martin Kangginan, yaitu segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Menurut Setia Nurah Mandani, yaitu sesuatu yang dapat diukur, memiliki nilai besaran dan satuan. Sedangkan menurut Sri Handayani dan Ari Damari, yaitu hasil pengukuran yang dinyatakan dalam angka dan satuan. Adapun ciri-ciri besaran yaitu yang pertama dapat diukur, yang kedua memiliki nilai numerik, dan yang ketiga dinyatakan dengan satuan standar. Selanjutnya besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang sudah ditetapkan sebelumnya oleh para ilmuwan dan tidak bergantung pada besaran lain. Adapun macam-macam besaran pokok dan satuannya yaitu yang pertama panjang. Digunakan untuk mengukur panjang suatu benda. Satuannya yaitu meter atau M dengan dimensinya L. Yang kedua yaitu massa. Mengukur jumlah materi dalam benda. Satuannya yaitu kilogram atau kg dengan dimensinya M. Dan yang ketiga yaitu waktu. Mengukur lamanya suatu peristiwa. Satuannya yaitu second atau S dengan dimensinya yaitu T. Yang keempat yaitu kuat arus listrik. Mengukur arus listrik. Satuannya yaitu ampere atau A dengan dimensinya I. Yang kelima yaitu suhu. Mengukur panas suatu benda. Satuannya yaitu Kelvin atau K. Dan yang keenam yaitu intensitas cahaya, yaitu mengukur seberapa besar cahaya mengenai permukaan. Satuannya yaitu kandela dengan dimensinya yaitu J. Dan yang terakhir yaitu jumlah zat, menghitung jumlah partikel dalam suatu benda. Satuannya adalah mol dengan dimensinya yaitu N. Selanjutnya yaitu besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang diperoleh dari kombinasi atau operasi matematika besaran pokok. Ada beberapa contoh besaran turunan yaitu berat, luas, volume, kecepatan, percepatan, gaya, usaha, dan tekanan. Selanjutnya yaitu satuan. Satuan adalah ukuran yang digunakan untuk menyatakan nilai suatu besaran. Ada dua jenis satuan, yang pertama yaitu satuan tidak baku dan satuan baku. Ada pula ciri-ciri satuan baku yaitu yang pertama bersifat global, yang kedua mudah ditiru, yang ketiga tidak berubah atau tetap, dan yang keempat yaitu menggunakan alat ukur khusus. Selanjutnya ada yang dinamakan sistem CGS atau cm gram second. Cm untuk mengukur panjang, gram untuk massa, second untuk waktu. Dan yang kedua yaitu sistem MKS atau meter kilogram second. Yang pertama yaitu meter untuk panjang, kilogram untuk massa, dan second untuk waktu. Selanjutnya yaitu besaran pokok, contoh besaran pokok dan besaran satuan SI-nya. Besaran pokok adalah besaran yang berdiri sendiri dan tidak bergantung pada besaran lainnya. Besaran turunan adalah besaran yang diperoleh dari kombinasi satu atau lebih besaran pokok. Selanjutnya yaitu besaran skalar dan besaran vektor. Besaran skalar adalah besaran yang memiliki nilai saja dan tidak memiliki arah. Adapun contohnya yaitu massa, waktu, volume, temperatur, energi, kalor atau panas, dan resistensi. Selanjutnya yaitu besaran vektor. Besaran vektor adalah besaran yang mempunyai nilai dan juga arah. Contohnya yaitu gaya, kecepatan, percepatan, intensitas medan listrik, intensitas medan magnetik, dan lain sebagainya. Adapun cara menyatakan besaran vektor yaitu besaran vektor dapat dinyatakan dengan pernyataan sebagai berikut. Contohnya yang pertama, percepatan motor Rani adalah 4 meter per second ke barat. Yang kedua, meja guru digeser dengan gaya 10 Newton ke kiri. Yang ketiga, kecepatan mobil Pak Ahmad 40 km per jam ke selatan. Selanjutnya yaitu pesawat melaju 700 km per jam dalam arah 10 derajat ke tenggara. Adapun cara menyatakan
skalar yaitu panjang kursi taman adalah 1 meter, suhu di Jogja hari ini adalah 27 derajat Celcius, jarak rumah Beni ke sekolah adalah 2 km, luas kebun Pak Rudi adalah 3 hektar, dan massa besi ini adalah 3 kg. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu notasi ilmiah. Adapun pengertian dari notasi ilmiah atau biasa disebut dengan notasi saintifik adalah cara penulisan nomor yang mengakomodasikan bilangan yang memiliki nilai-nilai yang terlalu besar atau terlalu kecil untuk dengan mudah ditulis dalam notasi desimal standar pada umumnya. Adapun tabel awalan metriknya yaitu zeta, simbolnya itu Z besar dan desimalnya itu 1.000.000.000 sama dengan 10 pangkat 21. Septo, simbolnya itu Z kecil dan desimalnya itu 0.00.00.00.001 sama dengan 10 pangkat min 21. Adapun rumus notasi ilmiah yaitu A kali 10 pangkat N, dengan A yaitu bilangan pokok atau basis berupa bilangan real atau angka penting, N yaitu pangkat atau eksponen berupa bilangan bulat, dan 10N itu adalah orde. Baik, selanjutnya yaitu analisis dimensi. Adapun pengertian dari dimensi adalah cara penulisan suatu besaran dengan menggunakan simbol atau lambang besaran pokok. Hal ini berarti dimensi suatu besaran menunjukkan cara besaran itu tersusun dari besaran-besaran pokok. Apapun jenis satuan besaran yang digunakan tidak memengaruhi dimensi besaran-besaran tersebut. Misalnya satuan panjang dapat dinyatakan dalam meter, sentimeter, kilometer, dan ft. Keempat satuan itu mempunyai dimensi yang sama yaitu L. Di dalam mekanika, besaran pokok, panjang, massa, dan waktu merupakan besaran yang berdiri bebas satu sama lain, sehingga dapat berperan sebagai dimensi. Dimensi besaran panjang dinyatakan dalam L, besaran massa dalam M, dan besaran waktu dalam T. Persamaan yang dibentuk oleh besaran-besaran pokok tersebut haruslah konsisten secara dimensional, yaitu kedua dimensi pada kedua ruas harus sama. Dimensi suatu besaran yang dinyatakan dengan lambang huruf tertentu atau biasanya diberi tanda. Adapun pengertian dari analisis dimensi adalah alat konseptual yang sering diterapkan dalam fisika, kimia, dan teknik untuk memahami keadaan fisik yang melibatkan besaran fisik yang berbeda-beda. Analisis dimensi selalu digunakan dalam fisika dan teknik untuk memeriksa ketetapan penurunan persamaan. Misalnya, jika suatu besaran fisik memiliki satuan massa dibagi satuan volume, namun persamaan hasil penurunan hanya memuat satuan massa, persamaan tersebut tidak tepat. Hanya besaran-besaran dimensi sama yang dapat saling bertambahkan, dikurangkan, atau disamakan. Jika besaran-besaran berbeda dimensi terdapat di dalam persamaan dan satuan satu sama lain dibatasi tanda tambah atau kurang atau sama dengan persamaan tersebut. Adapun kegunaan dimensi dalam fisika, yang pertama itu dapat digunakan untuk membuktikan dua besaran sama atau tidak. Dua besaran sama jika keduanya memiliki dimensi yang sama atau keduanya termasuk besaran vektor atau skalar. Mengungkapkan kesetaraan atau kesamaan dua besaran yang sepintas berbeda, misalnya antara energi dan usaha. Selanjutnya dapat digunakan untuk menentukan persamaan yang pasti salah atau mungkin benar. Seringkali kita dapat menentukan bahwa suatu rumus salah hanya dengan melihat dimensi satu satuan dari kedua ruas persamaan. Yang selanjutnya dapat digunakan untuk menurunkan persamaan suatu besaran fisik jika kesebandingan besaran fisik tersebut dengan besaran-besaran fisik lainnya diketahui. Jika kita melakukan suatu eksperimen untuk meneliti suatu kejadian fisika, kita pasti menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi pada kejadian fisika tersebut, sehingga kejadian fisika tersebut dapat terjadi. Setelah semua faktor telah dianalisis, tugas selanjutnya kita harus membuat persamaan fisika dari kejadian tersebut agar kejadian tersebut dapat dihitung dengan angka sehingga kita dapat menafsirkan apa yang akan terjadi jika faktor-faktornya diubah. Baik, materi selanjutnya yaitu pengukuran. Adapun pengertian dari pengukuran adalah
proses menentukan seberapa besar atau kecil nilai besaran yang diukur dengan besaran jenis yang diterapkan sebagai satuan. Adapun alat ukur panjang yang pertama, Mister atau penggaris adalah alat ukur panjang yang umum digunakan dalam berbagai kegiatan, terutama dalam dunia pendidikan, konstruksi, dan seni. Mister biasanya memiliki skala dalam cm atau cm dan milimeter atau mm di satu sisi. Dan yang kedua, mikrometer sekrup adalah alat ukur presisi yang digunakan untuk mengukur dimensi terkecil atau kecil dengan tingkat ketelitian tinggi, biasanya hingga 0,01 mm atau bahkan 0,001 mm. Alat ini terdiri dari bagian utama seperti skala utama, skala Nonius. Dan yang ketiga, jangka kosong. Jangka kosong adalah jenis jangka yang digunakan dalam proses pengukuran atau penandaan pada permukaan benda kerja, terutama dalam dunia teknik dan pertukangan. Adapun alat ukur waktu, yang pertama jam tangan. Jam tangan adalah perangkat kecil yang dikenakan di pergelangan tangan untuk menunjukkan waktu. Selain fungsinya sebagai penunjuk waktu, jam tangan juga sering digunakan sebagai aksesoris fashion dan alat multifungsi dengan teknologi modern. Yang kedua, stopwatch adalah alat yang digunakan untuk mengukur durasi waktu secara presisi, biasanya dalam hitungan detik hingga milidetik. Dapat berbentuk perangkat fisik maupun fitur yang ada pada smartphone, jam tangan atau smartwatch. Adapun alat ukur suhu yaitu termometer. Termometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur suhu suatu benda, lingkungan, atau tubuh manusia. Termometer bekerja dengan memanfaatkan perubahan sifat zat tertentu akibat perubahan suhu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi dari kelompok 7, yaitu angka penting. Angka penting adalah angka-angka dalam suatu bilangan yang memiliki makna dalam menyatakan ketelitian suatu pengukuran dilakukan. Operasi dalam angka penting terdiri menjadi dua, yaitu penjumlahan dan pengurangan, dan perkalian dan pembagian. Aturan penentuan angka penting. Angka bukan 0 selalu penting. Angka 0 di antara angka bukan 0 adalah angka penting. Angka 0 di depan angka 0 tidak dianggap penting. Angka 0 di belakang angka bukan 0 dalam bilangan desimal adalah penting. Angka 0 di belakang angka bukan 0 dalam bilangan tanpa desimal bersifat ambigu. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan materi dari kelompok 8, yaitu analisis dimensi besaran. Pada materi kelompok 8 ini terdapat contoh soal. Contoh soalnya yaitu berikut yang merupakan dimensi dan gaya adalah: A. M kali L pangkat min 2 T pangkat 2. B. M kali L pangkat min 2 kali TI. C. M kali L kali T pangkat min 2. D. M kali L pangkat 2 T pangkat 2. E. L kali T pangkat 2. Penyelesaiannya yaitu yang dicari adalah gaya. F merupakan lambang gaya. Adapun rumus gaya yaitu F sama dengan M kali A, di mana M adalah massa atau kilogram dan A adalah percepatan. MS pangkat min 2. Jadi F sama dengan kilogram kali MS pangkat min 2. Selanjutnya yaitu satuannya, yaitu menjadi F sama dengan M kali L T pangkat min 2. Baiklah, selanjutnya yaitu materi kelompok 9 mengenai konversi satuan SI. Pada konversi pertama yaitu konversi panjang, terdapat contoh soal. Contoh soalnya yaitu panjang sebuah meja adalah 1,5 meter. Berapa panjang meja tersebut dalam satuan sentimeter?
Yang diketahui yaitu panjang dalam bentuk meternya yaitu 1,5 meter. Yang ditanyakan panjang dalam bentuk sentimeternya. Rumus mencari panjang sendiri yaitu L sama dengan 1 kali 100 cm. Penyelesaiannya, L sama dengan 1,5 meter dikali 100 cm sama dengan 150 cm. Pada bagian konversi kedua yaitu konversi waktu, kita mengubah jam menjadi detik. Soalnya, berapa detik dalam 4 jam? Penyelesaiannya yaitu kita mengetahui bahwa 1 jam sama dengan 3.600 detik. Maka 4 dikali 3.600 detik sama dengan 14.400 detik. Pada bagian konversi ketiga yaitu konversi volume, kita dapat mengubah liter menjadi mililiter. Terdapat contoh soal. Contoh soalnya yaitu sebuah ember memiliki kapasitas 2,5 liter. Berapa kapasitas ember dalam bentuk mililiter? Penyelesaiannya yaitu 1,1 liter sama dengan 100 ml, 1000 ml. Maka 2, liter sama dengan 2,5 dikali 1000 sama dengan 2500 ml. Baiklah, selanjutnya yaitu pada kelompok ke-10. Materinya mengenai cara kerja notasi ilmiah. Rumus dari notasi ilmiah sendiri yaitu A dikali 10 pangkat N. Pada materi kelompok 10 ini terdapat soal. Soalnya yaitu 438,9 diubah ke dalam bentuk notasi ilmiah. Cara mengubah 438 ke notasi ilmiah yaitu kita memindahkan koma desimal ke kiri hingga angka pertama, sehingga koma dipindahkan sebanyak 2 kali menjadi 4,389. Setelah itu, koma desimal dipindahkan sebanyak 2 kali, jadi N sama dengan 2. Jadi rumusnya A dikali 10 pangkat N. A-nya sama dengan 4,389. N-nya sama dengan 10 pangkat 2. Jadi jawabannya 4,389 kali 10 pangkat 2. Baiklah, itu tadi materi yang dapat kami sampaikan. Sekian dari kami. Saya